Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Nene, mahasiswi Universitas Megarizky Makassar dengan NIM D1B1222051. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang retail farmasi dan bisnis farmasi dari mata kuliah wawasan ilmu farmasi. Farmasi berasal dari bahasa Inggris yaitu farmasi dan bahasa Yunani yaitu farmakon. Farmasi merupakan profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Farmasi merupakan salah satu bidang profesional kesehatan yang merupakan kombinasi dari ilmu kesehatan dan kimia yang mempunyai tanggung jawab memastikan efektivitas keamanan penggunaan obat. Untuk pengertian retail sendiri yaitu, retail adalah bentuk bisnis yang menjual produk atau jasa kepada konsumen individu atau kepada pengguna akhir. Jenis bisnis ini dikenal juga dengan eceran. Produk yang dijual dalam bisnis retail tidak untuk dijual kembali, tetapi untuk dikonsumsi oleh pembeli. Dalam industri farmasi, peritel dapat dikategorikan ke dalam apotik, toko obat, dan apotik atau toko obat modern. Sebagai sisi warisan zaman kolonial Belanda, aktivitas retail farmasi dimulai sekitar tahun 1930-an dan konsep apotik dan toko obat kemudian diatur secara tersendiri pada sekitar tahun 1940-an. Konsep apotik dan toko obat modern belakangan hadir sekitar tahun 1990-an. 1990-an awal. Yang pertama, apotik. Apotik adalah sarana pelayanan kefarmasian, tempat yang dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Sedangkan toko obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat bebas dan obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran. Ini adalah contoh dari gambar retail farmasi di Indonesia yaitu apotik dan toko obat. Selanjutnya, bisnis farmasi. Bisnis sendiri adalah suatu kegiatan yang dilakukan suatu organisasi dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan menawarkan barang dan jasa. Sedangkan pengertian dari bisnis farmasi adalah semua kegiatan dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan menawarkan barang dan atau jasa kepada seluruh aspek yang menyangkut obat-obatan. Bisnis farmasi terbagi menjadi dua yaitu bisnis kefarmasian, non-pelayanan, dan bisnis pelayanan kefarmasian. Contoh dari bisnis kefarmasian non-pelayanan yaitu pabrik obat, PBF atau perusahaan besar farmasi, dan penyediaan bahan baku maupun bahan setengah jadi. Yang pertama, pabrik obat yaitu menghasilkan perbekalan farmasi termasuk obat jadi dari bahan baku yang dihasilkan oleh industri farmasi riset dan atau industri sintetis atau fermentasi. Yang kedua, PBF atau perusahaan besar farmasi yaitu perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, penyediaan bahan baku setengah jadi maupun bahan setengah jadi terdapat dua kategori yaitu industri riset atau inovasi farmasi yang menghasilkan obat dan atau bahan baku obat hasil penelitian sendiri, memperoleh hak paten selama periode tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional dan internasional. Industri sintetis dan atau fermentasi farmasi yang menghasilkan bahan aktif obat atau bahan baku lainnya, baik yang masih mempunyai hak paten atau yang sudah kadaluarsa. Berikut adalah gambar bisnis farmasi di Indonesia yang yaitu pabrik obat dan PBF.
Sekian dan terima kasih.